Sebelum kita memulai Kali Baureksa Basic Baston Course, ada baiknya kita mengambil tes ini. Jadi ada beberapa tes yang dilakukan untuk kita dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan latihan kita. Alat-alat yang dibutuhkan untuk tes ini hanya berupa penanda atau bisa menggunakan cone, bisa menggunakan botol air mineral, dan juga meteran untuk mengukur jarak. Mungkin juga dibutuhkan penanda seperti isolasi atau duct tape, dan juga ruangan yang cukup luas untuk setiap tesnya. Tes yang pertama adalah shock skill test. Di sini kita akan menggunakan satu kaki, kemampuan kita untuk bergerak dalam satu kaki dengan bergerak ke berbagai arah. Yang dibutuhkan dari tes ini adalah tanda di lantai berukuran 40 cm x 40 cm berjumlah 9 kotak. Yang kita akan lakukan dalam tes ini adalah mengangkat satu kaki. Sekarang kita akan mengangkat kaki kiri. Ya, kita akan meloncat ke 8 kotak dan selalu kembali ke kotak yang di tengah. Urutan gerakan untuk kaki kanan yang di bawah, kaki kiri diangkat adalah seperti ini. Satu ke sini, keduanya ke kanan. Oke. Ini ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, itu untuk kaki kanan. Nah, untuk kaki kirinya akan berlawanan arah dengan yang tadi, yang kaki kanan. Untuk yang kiri, kita akan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. Waktu dimulai di saat kita mulai bergerak, dan diakhiri di saat kaki kita mendarat di kotak yang tengah. Di tes ini ada sistem penalti. Jadi kalau kita salah mendarat, jadi kita mendarat di kotak yang salah, kita akan mendapat penalti plus 10 detik. Begitu juga kalau kita menginjak garis, ya, itu juga akan plus 10 detik. Lakukan ini 3 kali dengan istirahat di antara set yang cukup memadai. Jadi tiap orang akan berbeda-beda. Ada yang cuma setengah menit dia bisa di cover lagi. Ada yang mesti 1 menit sampai 2 menit dia baru di cover lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi yang dibutuhkan adalah kita melakukan gerakan ini dengan secepat mungkin dan seakurat mungkin. Itu tadi shock skill test. Kita akan catat waktunya per 3 attempt. Ya, setiap tes itu 3 attempt. Kita akan tulis pertama awal sebelum kita memulai Basic Baston Course ini, kedua setelah bulan pertama, kemudian setelah bulan kedua, dan terakhir di akhir course ini berarti di akhir bulan ketiga. Tes yang kedua disebut Edgren Test. Ini akan mengukur kemampuan kita untuk bergerak lateral ke kiri dan ke kanan. Nah, yang dibutuhkan adalah cone atau penanda. Ya, ini bisa diganti dengan botol air mineral. Ya, jadi nggak harus berbentuk cone, cuman penanda saja. Bisa diganti dengan botol air mineral, bisa diganti dengan sepatu, sendal, anything yang ada di rumah. Dan kemudian kita juga membutuhkan meteran. Ya, untuk mengukur jaraknya. Caranya adalah kita akan membuat garis sepanjang 5 meter, ya, dengan kita akan letakkan cone di setiap 1 meternya. Jadi yang kita lakukan dalam tes ini, kita akan bergerak ke samping, pertama ke samping kanan dulu, kemudian baru ke kiri, baru ke kanan lagi ya, jadi bolak-balik. Yang perlu diperhatikan adalah badan kita harus selalu menghadap ke depan, pinggul menghadap ke depan, bahu menghadap ke depan, kepala menghadap ke depan. Dan kakinya tidak boleh bersilangan. Jadi gerakannya akan seperti ini. Oke? Akan seperti ini. Dalam versi cepat ya. Nah, untuk di ujung, jangan lupa kakinya harus lebih luar, kedua kaki harus lebih luar dari cone yang paling luar. Jadi bukan begini kemudian kembali. Ya, tapi harus keluar baru kembali. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dalam waktu 10 detik yang dihitung adalah cone yang dilewati. Jadi misalkan, kita start dari sini. Begitu kita mulai, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Itu hitungnya jadi 10 detik, bisa pakai timer, jadi kita bisa dengar, jadi kita nggak butuh bantuan orang lain kalau misalnya mau latihan sendiri. Kita pakai timer, kita nyalain, kita bisa hitung koinnya sendiri. Atau di video juga bisa kita hitung setelah videonya jadi. Nah, itu tadi Edgen test. Nah, kita akan catat poin terbaik dari 3 attempt. 3 attempt ditulis, kemudian kita lakukan tes ini sebelum kita memulai course ini, setelah bulan pertama, setelah bulan kedua, dan di akhir course ini. Jadi kita akan bisa lihat bagaimana gerakan kita secara lateral, bagaimana agility kita, apakah meningkat atau tidak dengan latihan selama 3 bulan ini. Nah, sekarang kita masuk ke Davis Test. Davis Test ini adalah tes untuk menghitung agility upper body untuk bagian shoulder dan tangan dan juga core. Yang dibutuhkan untuk tes ini hanyalah meteran, ya, untuk menghitung jarak tangan kita. Jadi yang dilakukan adalah kita akan buka meteran ini sepanjang 90 cm, ya, kemudian taruh di lantai, ya, dengan seperti ini kita akan bisa lihat, oh 90 cm segini jaraknya. Ya, terlihat ya. Nah, letakkan tangan di dalam 90 cm ini. Jadi bukan di luar, tapi di dalam. Kemudian kita akan posisikan diri kita untuk high plank, ya, seperti biasa high plank. Nah, dari sini tangan kanan kita akan memegang punggung tangan kiri. Kemudian kebalikannya. Oke, nah itu tesnya dilakukan selama 15 detik. Jadi dihitung berapa jumlah tepukan tangan yang bisa dilakukan dalam waktu 15 detik. Nah, itu tadi Davis Test. Kita akan mencatat 3 percobaan dan harus istirahat di antara percobaan itu yang cukup ya untuk setiap orangnya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal untuk melakukan Davis Test ini. Ya, kita akan melakukan tes ini sebelum kita memulai course ini, setelah bulan pertama, setelah bulan kedua, dan setelah akhir course ini. Ya, sama seperti tes-tes yang lain. Nah, itu adalah 3 tes yang kita lakukan mulai dari sebelum kita melakukan course ini, kemudian bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah, kita mulai dari Shark Skill Test, kemudian Edgen Test, kemudian Davis Test. Nah, 3 tes itu akan ada tambahannya 1 tes lagi setelah bulan pertama kalian melakukan Kali Basic Baston Course ini. Jangan lupa untuk mencatat hasil-hasil dari tes-tes yang tadi. Jadi 3 attempt per tesnya. Dan dikirimkan ke grup sehingga kita bisa memantau perkembangan kondisi kita. Karena kita percaya kalau misalnya kita latihan tanpa ada tes, tanpa ada benchmark, itu adalah hal yang percuma.